kok ngerasa dingin, kita seperti dingin kayak pakai AC gitu, padahal AC mati, posisi mati kok AC. Pas aku lihat ke belakang, ternyata di paling jok paling belakang ada sosok wanita. Dia berambut pendek, berbadan putih, tapi sekujur tubuhnya itu seperti ungu-ungu pucat dan basah. Dia nunduk seperti apa ya, dia mengalami kesakitan dan sedih karena auranya tuh seperti aku pengen nangis gitu. Dengan posisi tangan terikat, entah terikat seperti serbu kayak tali tambang seperti itu, dan kaki terikat dan pemberat. Aslinya. Karena kerasa Pak, beneran apa ya, sakit hati tuh mendarah daging gitu. Sobat Kepri, sisi lain Kepri masih special edition Ghost to Bintang bersama Mojang Bandung. Neng Gelis nih, Ilus ya, dengan pengalaman pribadinya yang dia share di part 1 bagaimana dia pertama kali datang dan akhirnya mendapat pengalaman dengan dunia astral atau pengalaman mistis saat melalui lintas barat atau itu dari Bintan ke Tanjung Pinang ya. Kalau kalian memang belum nonton, supaya nyambung nonton di part 2-nya ini, kalian harus lihat dulu part 1-nya, ada di atas nih linknya. Oke? Karena kalau notice, mereka bakal ada yang respon katanya gitu. Makanya diikutin lah sampai rumah dia. Tapi ya alhamdulillahnya kami berdua nggak kenapa-napa gitu selama itu. Masih ada kejadian setelah itu nggak? Maksudnya setelah itu kan berarti sekarang udah sampai di rumah, ya kan? Itu yang penumpang tidak diundang tadi udah nggak ngikut ke dalam rumah kan? Enggak, dia nggak ngikutin. Tapi mungkin sampai di mobil aja terus pergi gitu aja sih. Kejadiannya berbeda, tapi aku dapet story dari cerita itu. Story. Ya. Oke. Kita lanjut nih, Ilus. Kan tadi kita udah bahas tuh. Ada kejadian setelah hari itu. Bisa nggak diceritain? Nah setelah hari itu kayak ya udahlah aku lupain lah ya kejadian itu sama teman-teman aku. Kayak biasa lagi kerja, jalani aktivitas, kos kerja. Nah 3 minggu kemudian aku diajak lagi tuh sama temen aku. Kebetulan yang namanya cewek ya kan, lipstick habis, pensil alis habis. Kalau Shopee mahal ongkirnya. Udah aja lah, yaudah kita ke Pinang. Ayo, tapi kata temen aku jangan minum karena kali ini. Karena kan kemarin kan udah ada kejadian seperti itu tuh. Kita ngindarin lah kejadian seperti itu lagi gitu. Karena kita berangkat sekitar pukul 1 siang.
dari arah Simpang Lagoy. Kita lewat kayak biasa, ngobrol-ngobrol, chit-chat. Nah, kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Kita pun kayak menghilangkan pikiran apa ya, nggak akanlah kejadian kayak gitu lagi gitu. Kita dengan santainya aja. Sampai di Pinang, belanja, makan, nongkrong, nggak sadar kita. Nanti kita pulangnya habis maghrib. Perjalanan habis maghrib kayak biasa. Kita pun nggak minum kan, habis belanja capek, udah pulang dengan santainya. Setelah jembatan itu kan nggak ada lubang di sana. Tentunya nggak ada polisi tidur, ya kan? Ada polisi tidur pun bukan polisi tidur itu pasti. Tiba-tiba mobil seperti kayak kejer gitu, kayak melewati polisi tidur. Kami kaget kan berdua. Ngeliatin gujrukan gitu ya? Iya, dan itu kayak lumayan gitu, guncang kan. Aduh, gue bilang, kenapa nih? Nggak apa-apa. Yang aku tak khawatirkan bukan pertama kali, bukan masalah apa-apa, tapi aku takutnya ban meletus atau apa, karena di situ posisi maghrib. Kan kata orang tua, maghrib itu sebenarnya tidak dilarang melakukan perjalanan. Tuh. Di situ posisi sepi seperti biasanya, tidak ada lampu penerangan dan lain-lain. Nah, di situ udah masih biasa aja tuh jalan pelan-pelan. Di situ posisi kita nggak nyalain AC dan kita tidak membuka jendela. Membuka jendela paling sedikit aja lah, kayak sedikit, benar-benar sedikit, karena takut kejadian kemarin terulang lagi. Nanti tiba-tiba ada yang apa kan? Kok ngerasa dingin? Kita seperti dingin kayak pakai AC gitu. Padahal AC mati, posisi mati kok AC. Itu aku ingat banget karena aku di situ aku kan sambil main HP, sambil lihat dong posisi AC gimana. Pas aku lihat ke belakang, ternyata di paling jok paling belakang ada sosok wanita. Dia berambut pendek, berbadan putih. Tapi sekujur tubuhnya itu seperti ungu-ungu pucat dan basah. Jadi aku cuma lihat kayak langsung ke depan. Tapi ini yang kamu lihat nggak ada di mobil yang sebelumnya waktu pertama kali kamu lewat itu kan? Nggak ada. Kalau yang sebelumnya mungkin yang awam-awam seperti nenek, kakek-kakek atau pocong. Ini perempuan. Dia nunduk. Seperti apa ya? Dia mengalami kesakitan dan sedih karena auranya tuh seperti aku pengen nangis gitu. Setelah itu tiba-tiba aku melakukan seperti ketarik ke astral projection, kayak aku tuh diliatin kenangan terakhir dia atau momen terakhir dia. Aku tuh ngerasa kayak di kejadian saat malam hari ada beberapa orang laki-laki dan dia seperti tidak bisa berbicara. Dia hanya menangis dalam diam dan sakit yang begitu dalam di hatinya. Aku salah apa Pak sama orang-orang ini? Kenapa aku bisa diginiin sih? Dengan posisi tangan terikat, entah terikat seperti serbu kayak tali tambang seperti itu, dan kaki terikat dan pemberat dari dia tuh, kakak tahu nggak sih yang buat barbel zaman dulu yang pakai semen dan ember cat kalau kita bilang gitu. Itu yang aku lihat di momen terakhir dia. Di situ aku ngerasa kayak pengen menangis pasti karena aku melihat kenangan terakhir dia kayak gitu. Saat itu aku kayak langsung kembali ke badan aku, kayak udah diliatin momen terakhir dia, kayak astagfirullahaladzim. Aku langsung kayak apa ya? Aku takut salah juga. Aku bercerita kayak gitu takut takut entah jin yang menyerupai atau apa. Takutnya seperti itu kan. Di saat itu pas udah agak jauh aku bilang sama teman aku, ngeliat ini loh, cewek ini dia tuh kayak diikat terus basah sekujur tubuh, sepertinya dia diceburin ke dalam air. Berat? Iya, dipakaikan pemberat gitu. Terus kata dia, iya beberapa tahun yang lalu atau dulu, kejadiannya tidak tahu.
Ada seorang cewek yang ditemukan meninggal di situ dengan tangan diikat dan juga kaki diikat dengan pemberat. Di situ aku langsung Itu Ilus tahu dapat beritanya dari mana? dari teman aku tersebut. Dia seperti cerita rakyat lah yang diceritakan oleh orang-orang. Jadi kejadian itu udah lama. Sepertinya sudah lama sekali sih. Nah, oke. Nah, Sakit. iya, karena ngerasain ya feel-nya kan. Sakit hatinya seperti dia tuh gak terima gitu. Kenapa sih aku diginiin sama orang padahal aku udah baik gitu. Sebelum kita lanjut nih Ilus, ini mungkin teman-teman sisi lain Kepri nih ya. Ilus kan tadi berbicara apa yang Ilus lihat gitu, diberikan penglihatan. Ini sebelumnya memang ada gift atau gimana nih? Sebelumnya sebenarnya ngelihat pasti ngelihat, tapi nggak separah pas aku datang ke Bintang. Jadi kenapa aku bisa ngelihat? Mbah aku atau buyut aku itu sebenarnya dari Keraton Surakarta. Dia itu selama menikah tidak mempunyai anak. Nah, entah kenapa ya, aku juga nggak tahu gitu. Tapi dia tuh dikenal sebagai orang sakti di sana. Dia menikah 17 kali, yang istri ke-17 baru mempunyai anak. Nah, anaknya itu nenek aku. Nah, dari nenek aku, mungkin turun ke ayah aku. Ayah aku selalu bilang sih sebenarnya, kalau lihat yang kayak gitu nggak usah dinotis. Ya, di rumah pun ya udah kayak biasa aja ngeliat yang kayak gitu. Mungkin karena aku di Pulau Jawa, jadi aku selalu dapat protection dari ayah aku, mungkin ya. Jadi ngeliat yang kayak gitu, mereka tidak berani mendekat. Ya udah lihat aja biasa. Pas sampai ke sini, protek aku nggak ada. Mereka makin penasaran sama aku. Ih, biasanya nggak ada yang notice kami, tapi ini kok bisa notice. Apalagi aku bisa tiba-tiba di sini bisa melakukan astral projection. Jadi percaya nggak percaya ya, ini bagi kalian aja yang percaya. Aku bisa lepas dari badan aku sendiri. Jadi itu sebenarnya kayak perjalanan diri sendiri sih, kayak aku ngelihat masa lalu gitu. Oh, tempat ini, oh dulunya kayak gini, tiba-tiba tahu gitu. Tapi aku nggak sehebat orang-orang lah, cuman bisa lepas Itu dari sebentar kecil aja. atau gimana terus? Kalau lihat dari kecil, tapi kalau bisa itu mungkin baru-baru sekarang. Oke. Baru-baru sekarang. Iya. Kita akan kembali lagi ke memori baru-baru sekarang juga. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sisi lain Kepri. Jangan lupa subscribe, comment, and share dari part 1 ke part 2-nya di sisi lain Kepri. Karena kerasa Pak, beneran apa ya, sakit hatinya tuh mendarah daging gitu. Karena yang kisahnya juga kisah berat. Iya. Kembali ke cerita di lintas barat. Dari apa yang kamu dikasih penglihatan tentang si perempuan yang mati dibunuh lalu dibuang ke situ dalam keadaan terikat tadi. Apa yang terjadi setelah itu, dan apa setiap kali kamu lewat jalan yang sama dia masih ada atau seperti apa? Setelah dari kejadian itu, hawa kan masih dingin tuh di mobil. Kita tuh seperti kerasanya seperti mandi, kayak kita habis mandi gitu, berenang kayak gitu, basah semua rasanya. Kayak di situ perasaan aku campur aduk kan, kayak aduh kenapa aku harus dilihatkan memori dia sebelum dia tiada gitu. Itu
itu kan otomatis langsung ke hati ya, karena aku merasakan apa yang dirasakan itu, sakit hati yang paling mendalam gitu. Kok bisa diginiin gitu. Akhirnya aku pas sudah kembali ke badan kayak udah setelah diliatin gitu sama mendiang, aku doa di situ sama temen aku juga kebetulan ngerasain kayak ya aku ngerasain ada sesuatu di belakang kata dia gitu. Terus akhirnya kita berdoa bersama-sama kayak untuk apa ya, ketenangan dia, biar apa ya, dia mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Akhirnya gak lama dari itu hilanglah dia, hilang gitu aja. Kondisi mobil nggak berat sebenarnya, lampu masih biasa tapi cuman hawa doang. Hawa yang kita rasakan itu dinginnya tuh wah luar biasa. Tapi pas setelah dia turun, setelah dia nggak ada, mobil apa ya, hawanya seperti biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Seperti hawa Bintan yang hangat dan juga panas dan lain-lain lah. Hawa-hawa biasa aja kalau malam gitu, nggak terlalu kayak tadi. Nah dari situ kayak oh, aku tahu dia mencoba apa ya, berbagi sesuatu lah. Maksudnya ada pesan lah. Meskipun kita berbaik hati sama orang, kita tuh jangan anggap remeh orang, kayak hati-hati, harus hati-hati dalam mengenal orang gitu. Karena orang yang kita kenal baik belum tentu dia baik. Seperti itu sih yang aku lihat ya aku ambil dari yang dia liatin, cuplikan tersebut yang aku astral projection. Itu kayak gitu. Jadi walaupun kita harus baik, tapi tetap harus berhati-hati. Ya, hati-hati kalau kenal Untuk sama proteksi diri kita ya. Apalagi kalau misalnya katakanlah ya, jangan sampai kita, kalau kita perempuan jangan sampai pergi ya sendirian aja. Kalau bisa sama ada yang mendampingi, ada yang nemenin gitu ya. Tapi yang nemenin yang pastinya yang kasat mata ya, jangan yang tak kasat mata ya. Nanti kalau yang nemenin yang tak kasat mata beda lagi itu. Part 3 itu boleh berarti nanti. ya, langsung ke tempat lokasi. Tapi beneran ini sebenarnya saya hanya mencoba untuk mencari, karena dari tadi itu memang ketika kita sudah mulai masuk ke cerita tentang ada yang terjadi di masa lalu di lokasi ini, saya memang sudah melihat Ilus itu sudah mulai, matanya sudah mulai berkaca-kaca, dan saya sendiri pribadi jujur mulai ngerasa sakit dan berat yang luar biasa gitu ya. Jadi ya memang kalau kita berada di tempat yang memiliki story yang punya energi besar tapi menyimpan kesakitan yang luar biasa, itu memang biasanya bagi orang-orang tertentu tuh dia bisa memang merasakan sakit itu seperti apa yang dia rasain pas terakhir kali dia semasa hidup. Jadi pesan untuk teman-teman sisi lain Kepri apa nih? Khususnya ketika nanti melewati lintas barat ini. Sebenarnya harus berdoa sih. Satu, berdoa untuk diri sendiri. Untuk keselamatan diri sendiri. Kedua, itu harus fokus sebenarnya. Karena pasti banyak gangguan-gangguan mungkin yang tidak secara langsung ya. Mungkin ada beberapa entah ngantuk, entah apa. Itu sebenarnya dihindari. Yang ketiga, aku minta tolong banget kalau ngasih itu, tolong doakan buat mendiang supaya tenang. Itu sih. Kasian karena aku ngerasain juga apa ya, kecewaan yang sangat dalam gitu. Jadi mudah-mudahan semakin banyak yang mendoakan, lalu dianya akhirnya tenang juga kan, dan akhirnya ya sudah gitu, tidak ada lagi, dia sudah bisa meninggalkan lokasi itu ya, gitu meninggalkan kan, dunia dan bahagia di akhirat. Kalau gitu kita sudahi untuk part 2. Thank you banget Ilus. Thank you, ya, Kak. kisah yang sangat memberikan kita wawasan yang baru. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di lintas barat, dan itu juga membuat kita juga bisa berpikir untuk memproteksi diri kita lebih, dan jangan pernah
menyepelekan, ya kan? Jangan pernah menyepelekan. Terus pesan orang tua mungkin banyak juga yang harus kita dengar ternyata. Betul. Gitu ya? Iya, Kurang anak lebih. muda kan kayak gitu. Iya benar. Sekali lagi kita terima kasih banget untuk sisi lain Kepri dan juga teman-teman yang udah nonton. Terima kasih like-nya, terima kasih untuk view-nya, terima kasih untuk dukungan. Jangan lupa dukung kita terus, subscribe, share, komen, dan juga follow IG-nya sisi lain Kepri supaya kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Tika Ismail pamit undur diri. Salam.